Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmayanti, NPM 195050045, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pasundan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menentukan bidang irisan dengan sumbu afinitas. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bidang irisan. Nah, bidang irisan atau biasa disebut penampang irisan adalah bidang yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Jadi apabila ada suatu bangun ruang yang dibagi atau diiriskan oleh suatu bidang, nah bidang yang membagi atau mengiriskan bangun ruang tersebut disebut sebagai bidang irisan atau penampang irisan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya ilustrasikan, kita anggap saja ini kotak kubus ini sebagai sebuah kue. Nah, kue ini kita potong menjadi dua bagian di bagian tengahnya. Kita potong. Nah, maka di bagian dalam kue ini akan terbentuk bekas irisan juga. Nah, bekas irisan yang ada di dalam kue ini akan saya warnai merah. Nah, bagian yang saya arsir merah ini yang disebut sebagai bidang irisan. Ini bidang irisan. Atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita memotong tahu, nah bagian luar tahu ini berwarna kuning, sementara bagian dalam tahu ini berwarna putih. Nah, bagian yang berwarna putih ini atau bekas irisan yang kita buat pada tahu ini yang kita anggap sebagai bidang irisan atau penampang irisan. Selanjutnya, untuk menentukan bidang irisan, biasanya digunakan dua cara. Nah, salah satunya yaitu menggunakan sumbu afinitas. Apa itu sumbu afinitas? Sumbu afinitas adalah sumbu afinitas adalah sumbu perpotongan antara penampang irisan dengan bidang alas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, contoh soal 1. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti pada gambar di bawah. Tentukan bidang irisan yang melewati titik A, titik K, dan titik G. Nah, untuk menentukan bidang irisan atau penampang irisan, ada satu prinsip yang harus kita gunakan, yaitu menghubungkan titik-titik yang sebidang. Bisa kita lihat bahwa titik K dengan titik G ini adalah titik yang sebidang, yaitu pada bidang B, C, G, F, maka kita dapat menghubungkan titik G dengan titik K. Kita hubungkan titik G dengan titik K. Kita ambil titik tembusnya ya, perpanjang. Ternyata garis ini itu memotong CB di titik O. Kita beri nama, ini titik O. Lalu, kita lihat bahwa titik O ini sudah sebidang dengan titik A, yaitu pada bidang ABCD atau pada bidang alas. Maka dari itu, titik A dan titik O juga bisa kita hubungkan. Kita hubungkan titik A dengan titik O. Lalu kita perpanjang. Nah, garis inilah yang disebut sebagai sumbu afinitas. Nah, garis ini itu disebut sebagai sumbu afinitas. Kenapa ini disebut sebagai sumbu afinitas? Karena sumbu ini yaitu merupakan perpotongan dari penampang irisan dan bidang alas, yaitu bidang ABCD. Setelah kita perpanjang sumbu afinitas, ternyata garis ini memotong CD, memotong C dan D, memotong CD di titik M. Kita beri nama aja di sini titik M. Nah, titik M ini ternyata sejajar dengan titik G di bidang
maaf maksud saya sebidang dengan titik G di bidang DC GH. Maka titik M dengan titik G dapat kita hubungkan. Kita hubungkan titik G dengan titik M dengan titik G. Setelah dihubungkan, ternyata garis MG ini memotong HD di titik N. Titik ini ya. Kita beri nama titik N. Kemudian kita lihat titik N dengan titik A juga sebidang di bidang ADHE. Maka dapat kita hubungkan titik N dengan titik A. Hubungkan. Kita lihat lagi bahwa titik A dengan titik K juga sebidang di bidang ABFE. Maka dapat kita hubungkan juga titik A dengan titik K. Setelah menghubungkan semua titik yang sebidang, kita dapatkan atau kita peroleh bidang irisannya atau penampang irisannya yaitu bidang A, K, G, N. Kita arsir ya. Kita arsir bidang ini. Dengan demikian, kita peroleh bidang irisan dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang melewati titik A, K, G, yaitu bidang A, K, G, N sebagai bidang irisannya. Contoh soal kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan bidang irisan yang melewati titik K, L, dan M. Ini titik K, titik L, dan titik M. Kita ingat lagi bahwa dalam menentukan bidang irisan atau penampang irisan, ada satu prinsip yaitu menghubungkan titik-titik yang sebidang. Dapat kita lihat dari kubus ini bahwa titik K dan titik L itu merupakan titik-titik yang sebidang. Jadi dapat kita hubungkan titik K dengan titik L. Setelah kita hubungkan, ternyata garis ini memotong AB. Memotong AB di titik Q. Kita beri nama titik Q. Selanjutnya kita lihat juga bahwa titik M dan titik L merupakan titik-titik yang sebidang juga, yaitu pada bidang BCGF. Jadi titik M dan titik L juga dapat kita hubungkan. Kita hubungkan dan kita buat titik tembus, ternyata garis ini memotong CB di titik P. Kita beri nama titik P. Setelah itu kita lihat bahwa titik P dan titik Q sudah sebidang dengan alas, yaitu alas ABCD. Nah, maka dari itu kita dapat mengambil sumbu afinitasnya. Kita dapat membuat sumbu afinitasnya. Kita tarik garis. Hubungkan titik P dan titik Q. Nah, maka garis ini merupakan sumbu afinitas PQ. Sumbu afinitas yang akan kita gunakan. Setelah diperpanjang, ternyata sumbu afinitas ini memotong DC lihat di sini. Memotong DC di titik R. Kita beri nama titik R. Ternyata sumbu afinitas ini juga memotong AD. Memotong AD di titik S. Nama titik S. Setelah kita lihat, ternyata titik R dan titik M merupakan titik-titik yang sebidang, yaitu pada bidang DC, GH. Maka titik R dan titik M dapat kita hubungkan. Kita hubungkan titik R dengan titik M. Setelah kita perpanjang, ternyata titik garis ini itu memotong HG di titik N.
Lalu dapat kita lihat juga bahwa titik S dan titik K merupakan titik-titik yang sebidang pada bidang AD, HE. Maka titik S dan titik K juga dapat kita hubungkan. Kita hubungkan dan kita perpanjang, ternyata memotong HE di titik O. Nah, ON merupakan titik-titik yang sejajar juga, yang sebidang juga, maaf, yaitu pada bidang EFGH. Jadi titik O dan titik N kita hubungkan juga. Nah, setelah menghubungkan titik-titik yang sebidang, kita peroleh bidang KLMNO sebagai bidang irisan atau penampang irisan dari kubus ABCD EFGH yang melewati titik K, L, dan M. Sekian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.